Oke, silahkan Mbak Siti Sudasti untuk menampilkan RPP-nya. Nanti disebutkan dulu ya Mbak ya identitasnya, kelas berapa, kemudian PB-nya tentang PB apa dan sebagainya. Silakan monggo kesempatan saya berikan kepada Mbak Siti Sudasti. Baik, sebelum simulasi dimulai, saya akan meminta tolong kepada Mbak Dini, Mbak Aini, Mbak Ike, dan Mbak Putri, dan Mbak Yayu untuk men-on-kan kameranya. Oh iya, selama menjadi siswa, yang ditunjuk sebagai siswa tolong jangan di-mute ya, agar ketika ke-record itu sama masuk gambarnya. Karena kalau Google Meet itu kan kalau di-mute nanti gambarnya nggak masuk. Oke, terima kasih. Jadi selama menjadi siswa jangan di-mute yang ditunjuk jadi siswa. Terima kasih, monggo. Baik, apakah sudah hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang kelas 3, tema menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan. Mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Aini, ayo dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelumnya. Dimulai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Aini. Agar lebih semangat lagi belajarnya, kita bernyanyi dulu yuk terlebih dahulu. Nyanyi balonku ada 5. Pimpin teman-temannya. Ayo Mbak Ike dipimpin teman-temannya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita bernyanyi bersama. Bernyanyi balonku ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau bor. Hatiku sangat kacau, balon putih terlihat, pegang erat-erat. Sudah, Bu. Mbak Ike. Baik, selanjutnya ada yang tahu nggak tujuan pembelajaran pada hari ini apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 2. Dengan membaca pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. 3. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat
tepat, menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dan dengan tepat. 4. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. 5. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari yang tepat. 6. Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Nah, di sini Tuhan itu menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, dan susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidupnya di alam bebas. Itu menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan. Beni memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Beni dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Beni juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Nah, di sini anak-anak harus baca dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat ya. Di sini Ibu akan menyuruh Mbak Aini untuk membaca bagian pertama. Baik, Bu. Ayam jago baru, pengarang anonim. Ada ayam jago baru yang di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Sudah, Bu. Mohon maaf, Bu, suaranya ke-mute. Iya, maaf. Baik, selanjutnya yaitu Mbak Dini. Apakah Mbak Dini hadir? Hadir, Bu. Ayo Mbak Dini dilanjut. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba, terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam ini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Baik, Itu terima kasih. matahari sudah terbaik, Bu. Selanjutnya yaitu Mbak Ike. Mbak Ike, apakah hadir? Ya, Bu. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari.
Setelah itu baru dia akan berkokok. Sudah, Bu? Baik, terima kasih anak-anak Ibu, bacanya suaranya nyaring dan intonasinya tepat sekali. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ayo mengamati. Di sini ada soal teka-teki silang, ada mendatar dan menurun. Cara mengerjakan teka-teki silang, yang pertama perhatikan dengan cermat nomor soalnya, menurun atau mendatar. Karena jika salah, teka-teki silang tidak akan terjawab dengan sempurna. Kedua, jika sudah dapat pertanyaannya, cari kolom jawabannya. Kolom menurun, pengisiannya ke bawah. Kolom mendatar, pengisiannya ke samping. 3. Paskan jumlah kata jawabanmu dengan jumlah kotak yang tersedia. Jika sama, kamu bisa langsung mengisinya dan lanjut mengerjakan pertanyaan yang lainnya. Nah, di sini bagian mendatar, soal mendatar yang nomor pertama, nomor kedua. Nomor keempat yaitu suara kokok ayam jago yang akan dijawab oleh Mbak Aini. Apakah Mbak Aini hadir? Hadir, Bu. Apa jawabannya Mbak Aini? Jawabannya kukuruyuk, Bu. Wah, pinter sekali. 100 buat Mbak Aini. Ditambah lagi ya sama Ibu. Yang nomor 5, suasana malam. Apa jawabannya Mbak Aini? Jawabannya gelap, Bu. Wah, pinter sekali. Tepuk tangan buat Mbak Aini. Selanjutnya, yang masih bagian mendatar, nomor 7, yaitu perasaan ayam jago. Jawabannya gimana Mbak Aini? Mbak Dini? Itu, Bu, jawabannya malu. Iya, pinter sekali Mbak Dini. Ditambah lagi sama Ibu. Nomor 8, masih bagian soal mendatar. Sikap burung hantu. Jawabannya apa Mbak Dini? Itu jawabannya tertawa, Bu. Wah, pinter sekali Mbak Dini ini. Yang selanjutnya yaitu soal menurun. Nomor 1 akan dijawab oleh Mbak Ike. Sikap ayam jago saat melihat matahari, jawabannya apa Mbak Ike? Berkokok, Bu. Iya, pinter sekali Mbak Ike. Ditambah satu lagi, nomor 2, masih bagian menurun. Binatang yang mengais-ngais saat mencari makanan. Apa jawabannya Mbak Ike? Ayam, Bu. Pinter sekali Mbak Ike. Selanjutnya yaitu Mbak Putri. Apakah hadir? Hadir, Bu. Jawab nomor 3, bagian menurun. Burung yang mencari makanan di malam hari, apa jawabannya? Burung hantu, Bu. Wah, pinter sekali. Selanjutnya ditambah lagi sama Ibu. Bagian menurun masih nomor 6. 4, ayam jago berkokok. Apa jawabannya? Pagar, Bu, di pagar. Iya, pinter sekali. Selanjutnya, ayo berlatih. Manfaat ayam bagi manusia yaitu yang pertama telur dan dagingnya sebagai sumber makanan. 2, bulu ayam sebagai bahan kemoceng. 3, sebagai hewan peliharaan. 4, kotorannya sebagai pupuk. 5, sebagai binatang percobaan untuk penelitian medis. Nah, di sini ada soal cerita. Ada contoh juga pertanyaan yang mana ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Apa kelihatan soalnya? Contoh soalnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, di sini bagian pertama yaitu memasukkan 2 ekor setiap kandang. Jadi yang dibutuhkan dalam kandang itu ada 5 kandang. Satu kandangnya berisi 2. Jadi penulisan lambang bilangannya yaitu 5 kali 2 hasilnya. Pembelajaran di kelas 2 kalian sudah mengenal perkalian. Makanya di sini kita cari tahu 5 kali 2 sama dengan berapa? 10, Bu. 10. Pinter. Karena jumlah ayam Beni tadi ada 10. Nah, sekarang Beni
ingin membalikan lagi, yaitu mengisi setiap kandang dengan 5 ekor ayam. Nah, di sini kandangnya ada 2. Satu kandangnya isinya 5 ekor ayam. Maka penulisannya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Sama kayak yang jawaban nomor 1. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa 5 kali 2 itu hasilnya sama dengan 2 kali 5. Di sini berlaku sifat pertukaran. Jadi, ketika ditukar letaknya, hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang pertukaran pada penjumlahan. Jadi, di dalam perkalian juga berlaku sifat pertukaran. Jika ditukar, hasilnya tetap sama. Apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, di sini ada soal, yaitu tentang pertukaran pada perkalian. Ada yang bisa jawab nomor 1 siapa? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Putri. Yang nomor 1, penulisan lambang bilangannya 3 kali 5 sama dengan 15. Ya. Kemudian yang B, penulisan lambang bilangannya 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi, pertukarannya 3 kali 5 dan 5 kali 3, Bu. Wah, pinter sekali Mbak Putri. Ayo selanjutnya nomor 2, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, ayo. Mbak Yayu. Yang pertama penulisan lambang bilangannya yaitu 4 dikali 6 sama dengan 24. Yang B, 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4, Bu. Wah, pinter sekali ya Mbak Yayu. Selanjutnya nomor 3. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ayo Mbak Dini. Penulisan lambang bilangannya yaitu 5 dikali 6 sama dengan 30, Bu. Iya. Selanjutnya, ayo nomor B-nya, yang bagian B-nya. Yang bagian B, penulisan lambang bilangan 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Bagian selanjutnya nomor 4. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Ika silakan. Ayo dijawab. Yang A itu 3 dikali 6 sama dengan 18. Terus yang B 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi 3 kali 6 sama dengan 6 dikali 3, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ike. Selanjutnya yaitu ayo mencoba. Nah, di sini ada sebuah gerakan seperti mengepakkan sayap. Yang pertama yaitu berdiri tegak. 2, tekukan kedua siku di samping badan. 3, gerakan siku yang ditekuk ke atas, ke bawah dengan perlahan. Keempat, ke atas ke bawah semakin lama semakin cepat. Yang kelima, lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah contohnya, gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Perhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
mengepakkan sayap. Nanti Ibu akan kirim videonya ya anak-anak. Selanjutnya yaitu pada pembelajaran hari ini kita Sudah, Bu. ayo sebelum berdoa, sebelum pembelajaran berakhir, ayo bernyanyi dulu sayonara. Dipimpin Mbak Ike. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, kita bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi sayonara. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa kita, buat apa kita, kita itu tak ada gunanya. buat apa kita, buat apa kita itu tak ada gunanya. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Pada pembelajaran hari ini anak-anak Ibu pada semangat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.